warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 10 teori belajar dan pembelajaran Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya Ruswana dan bersama tiga teman saya, Adi Syafina Putri, Noviana Greni, dan Muhammad Alfito Zafardan akan mereview sebuah film yang berasal dari Bollywood, yakni film Hitchki. Yuk langsung kita review. Film Hitchki yang disutradarai oleh Siddharth Malhotra, produksi Yas Raj Film ini rilis pada tanggal 23 Maret 2018 di Indonesia. Dengan pemeran pemain yakni Naina Mathur yang diperankan oleh Rani Mukherjee, Atis yang diperankan oleh Harsh Mayar, Sudha Mathur yang diperankan oleh Supriya Pilgaonkar, Mr. Widya yang diperankan oleh Neeraj Kabi, Shyamlal yang diperankan oleh Asif Bashar, St. Notkers yang diperankan oleh Shiv Kumar Subramaniam, Vina yang diperankan oleh Hussein Dalal, Ayah Naina yang diperankan oleh Satya Pilgaonkar, serta Mr. Khan yang diperankan oleh Vikram Gokhale. Merupakan film yang menceritakan tentang seorang gadis yang berjuang membuktikan dirinya agar mendapat kepercayaan meski memiliki kekurangan pada fisiknya. Naina Mathur yang merupakan tokoh sentral pada film tersebut. Peran yang dibintangi oleh Rani Mukherjee ini harus menahan ejekan dari mata umum karena penyakit yang dideritanya. Dia ini mengalami sindrom Tourette, di mana setiap orang yang mengidap penyakit tersebut akan secara spontan mengeluarkan suara atau cegukan tanpa terkendali. Nah, dengan penyakit yang dideritanya ini, banyak orang yang meremehkan kemampuan Naina. Bukti saat dia di bangku sekolah dulu, dia harus mengalami pemberhentian secara tidak adil. 12 sekolah sudah mengeluarkan Naina karena merasa terganggu dengan suara cegukannya. Meski dengan keadaan seperti itu, dia tetap berhasil meraih gelar sarjana pendidikan dan magister sains. Meski dengan keadaan seperti itu, dia tetap berhasil meraih gelar sarjana pendidikan dan magister sains. Cita-citanya menjadi seorang guru ia bulatkan meski banyak pertentangan dari apa yang diderita. Bahkan Ayah Mathur meremehkan kemampuannya untuk menjadi seorang pendidik. Tapi Naina tetap mencari pekerjaan yang diinginkan. Dan hasilnya, ia diterima di salah satu sekolah terbaik setelah ditolak 18 instansi pendidik karena penyakitnya. St. Notkers merupakan satu-satunya sekolah yang menerima Naina sebagai guru. Perjuangannya itu terbayar meski 5 kali ditolak di St. Notkers ini. Padahal sekolah tersebut merupakan mantan sekolah Naina Mathur. Ia berambisi menjadi guru karena salah satu guru di St. Notkers ini yang memotivasi agar Mathur diperlakukan secara adil sama seperti murid lainnya. Motivasi tersebut ia dapat saat ia menjadi siswa di St. Notkers tersebut. Perjalanan telah dimulai. Naina Mathur sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa manusia tidak boleh melihat diri dari sebuah kekurangannya saja. Mathur menjadi wali kelas 9F di St. Notkers, yang mana kelas tersebut terkenal kegaduhan, kebodohan, dan kebrutalan oleh siswanya. Dalam satu ruang kelas 9F hanya terdapat 14 orang saja. Kelas itu juga mendapatkan ketidakadilan karena kondisi siswa yang sangat tidak nyaman. Identik kenakalan selalu melekat pada kelas yang dipegang oleh Mathur. Pada suatu hari awal masuk Mathur sebagai guru sudah mengalami tindakan tidak elok yang ditunjukkan oleh kelas tersebut. Namun semangat Mathur tidak pernah padam meski harus melawan ketidakpercayaan dari beberapa guru di St. Notkers, sebab kelas itu sudah berhasil mengusir beberapa guru baru. Naina Mathur menganggap itu semua sebagai tantangan tersendiri serta sebagai pembuktian bahwa tidak ada siswa yang buruk, hanyalah guru yang buruk. Ucapan ini menjadi landasan dari seorang guru Mathur. Meski dia mengetahui resiko untuk menjadi guru dan keadaannya akan memberikan dampak negatif, Mathur selalu memegang kuat kepercayaan untuk dihargai. Siswa harus melakukan beberapa tindakan yang menunjukkan saya adalah guru. Dia percaya guru biasa hanya memberi ilmu, guru hebat membuatmu mengerti. Guru sangat hebat akan menunjukkan cara mengamalkannya tapi ada guru yang menginspirasi kita. Fondasi nilai yang dijadikan modal oleh Mathur untuk menghadapi siswa-siswi 9F sekaligus untuk membungkam beberapa guru termasuk Kepsek dan wakil siswa yang telah meremehkan kelas tersebut. Hari demi hari telah Mathur habiskan dengan kelas 9F. Ini juga sebagai tanda bahwa guru Mathur masih bertahan untuk menghadapi kenakalan siswa. Banyak tragedi dan peristiwa yang dialami oleh Mathur, mulai dari kursi duduk guru yang dipatahkan, kapur yang diisi dengan fosfor korek api,
tong sampah yang diisi dengan petasan dan bola pingpong, dan paling sering adalah olokan gagap baginya. Tetapi dia selalu menampiknya secara sabar dan membalas dengan tindakan berlawanan. Dengan perilaku yang diterima oleh Matur, maka siswa selalu mengusilkan kelas 9F tidak layak menjadi siswa-siswi senoker dan harus dikeluarkan dari sekolah favorit dan elit. Dengan aduan tersebut, Matur selalu meminta belas asih dan kesempatan agar dapat membuktikan bahwa mereka tidak akan menjadi cover kenakalan di sekolah senoker. Hingga akhirnya Matur memberikan tantangan sebagai tanda keseriusannya akan mengubah mereka dari siswa brutal menjadi siswa perfect, seperti kelas unggulan lainnya. Hal ini langsung direspon oleh Kepsek serta wakil siswa. Dengan adanya tantangan ini, kemudian Kepsek memberikan waktu 4 bulan untuk membuktikan keberhasilan mereka serta nasib mereka dan nasib guru Naina Matur. Nah, semenjak tantangan tersebut resmi, Naina Matur ini tuh mencari jalan agar mereka tuh dapat berubah. Pada akhirnya itu Matur mendapatkan cara mengajar yang efektif. Nah, ini semua itu tuh didapat setelah ia mendapatkan cerita kenapa kelas 9F ini tuh mengalami ketidaksamaan dengan kelas lainnya. Nah, dalam sejarahnya itu tuh ternyata siswa yang duduk di kelas 9F tuh merupakan generasi terakhir dari perkampungan kumuh, miskin, brutal, dan bodoh. Nah, dulu juga tuh mereka tuh bukanlah siswa ST-Nokers. Mereka tuh bisa bersekolah di ST-Nokers karena sengketa tanah pada permukiman kumuh tersebut yang berhasil mereka menangkan gitu. Nah, terus dari sengketa ini tuh penetralan kawasan yang termasuk sekolah negeri tempat mereka tuh harus digusur secara paksa. Itu semua tuh untuk kepentingan ST-Nokers agar dapat mendirikan gedung sekolah miliknya sendiri gitu. Nah, dan inilah awal bergabung kelas 9F di sekolahan favorit serta elit ST-Nokers. Nah, dari status mereka itu guru-guru yaitu memberikan kelas berbeda sebagai bukti perbedaan starta dan perlakuan berbeda pula. Nah, alur ceritanya itu yang membuat kelas 9F tuh nakal, brutal, dan bodoh tuh sebagai pemberontakan atas perlakuan yang diperoleh oleh mereka sendiri gitu. Nah, cerita ini tuh didapatkan langsung dari salah satu orang di ST-Nokers di mana dia bekerja di sana sebagai tukang sapu. Nah, mendengar cerita ini tuh Matur tuh semakin bertekad akan mengubah dan menunjukkan bahwa mereka juga tuh memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama. Nah, inovasi cara mengajarnya telah ia dapatkan gitu. Nah, Matur nih selalu memberikan cara efektif agar mereka tuh mudah memahami setiap pelajaran yang diutarakannya. Nah, hal-hal sepele juga yang dilakukan oleh Matur tuh membuat siswa 9F menguasai secara praktik dan teori. Nah, meski mereka tidak menyadari bahwa dirinya itu sudah menguasai ilmu seperti matematika dan sains dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Matur nih menyadari kemampuan mereka melalui terjun langsung gitu ke kampung mereka yang berpindah lokasi. Awalnya itu tuh tidak memiliki tujuan untuk melihat mereka satu persatu latar belakang siswa, melainkan Matur ini tuh ingin menemui wali dari setiap siswa kelas 9F karena mereka tuh tidak datang dalam rapat pertemuan wali murid. Nah, dari sinilah Matur mengetahui latar belakang siswa serta kampung yang identik dengan hal-hal negatif dan kemiskinan. Nah, banyak juga dari siswanya itu bekerja membantu orang tua. Ada juga yang menjadi bandar judi
Terus meski masih kecil, dan ada juga yang bekerja sebagai penjual serta bengkel cat dan mobil. Nah, cerita ini tuh didapatkan langsung dari salah satu orang yang ada di Stenokers, di mana dia itu tuh bekerja di sana sebagai tukang sapu. Mendengar cerita ini, Matur semakin bertekad akan mengubah dan menunjukkan bahwa mereka juga tuh memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama. Nah, inovasi cara mengajarnya telah ia dapatkan. Nah, di part kali ini, Guru Naina Matur selalu mempunyai cara yang efektif untuk para muridnya agar bisa memahami dari tiap materi pelajaran yang disampaikan Guru Naina Matur. Nah, hal-hal sepele yang dilakukan oleh Naina Matur ini membuat siswa dari kelas 9F menguasai baik secara praktik maupun teori. Meski pada awalnya para siswa ini tidak menyadari akan potensi yang mereka punya, bahwa mereka tuh sudah menguasai beberapa ilmu seperti ilmu matematika dan ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Guru Matur menyadari bahwa kemampuan dari tiap muridnya ini melalui terjun langsung ke kampung para siswanya tinggal, yang dimana Guru Naina Matur ini mencarinya itu berpindah lokasi. Nah, awalnya Naina Matur ini tidak mempunyai tujuan untuk melihat satu persatu ke kampung halaman para siswanya. Naina Matur hanya ingin menemui wali dari setiap siswa kelas 9F ini, karena pada saat pertemuan wali murid, para orang tua dari siswanya ini tidak datang. Nah, dari sinilah Matur mengetahui latar belakang dari siswanya serta kampung yang identik dengan hal-hal negatif dan kemiskinan. Banyak dari siswanya yang bekerja membantu orang tua. Bahkan ada yang masih kecil menjadi bandar judi, ada juga yang bekerja sebagai penjual serta bengkel dari cat mobil. Guru Matur telah berhasil mengubah mereka menjadi anak berprestasi dengan cara yang kreatif, sehingga membuahkan hasil mengajar yang berhasil ditunjukkan dengan pendidikan ini tidak dapat dibedakan karena status ataupun latar belakang dari para siswanya. Mereka memiliki kesempatan yang sama meski berasal dari latar belakang yang berbeda, maupun orang kaya ataupun orang miskin. Nah, tantangannya itu dimenangkan oleh Guru Matur dengan keberhasilan dari siswa kelas 9F mendapatkan nominasi siswa Perfect Stenokers. Nah, dari kerja keras dan pengorbanan Guru Naina Matur ini membuahkan hasil dan mengubah jalan pemikiran sekolah Stenokers. Dari sinilah Guru Matur bisa menjadi kepala sekolah serta menjawab kekhawatiran keluarga dan masyarakat umum bahwa kekurangan manusia tidak dapat menghentikan niat baik manusia itu sendiri, dan pendidikan bukan ruang untuk membedakan status serta strata dari siswa-siswinya. Lalu kaitan hubungan film Hitchcock dengan teori belajar pembelajaran ini adalah bahwa Guru Naina Matur yang merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Stenokers, yaitu di kelas 9F, beliau menggunakan pendekatan dan metode dalam proses pembelajarannya dengan mendekati latar belakang dari setiap siswanya, yaitu mendalami dari karakter dan kemampuan serta kelebihan dari tiap muridnya. Dibuktikan dengan beliau pergi ke rumah satu persatu dari para muridnya dan bisa melihat apa yang biasa mereka kerjakan atau mereka lakukan tiap harinya. Kedua, Guru Matur ini juga menggunakan metode yang berbeda dengan kelas lainnya, yaitu mereka karena tiap muridnya ini memiliki karakter yang tidak selalu fokus dengan teori, maka Guru Matur menggunakan ruang terbuka untuk memberikan
suasana baru dalam setiap proses pembelajarannya. Dan yang ketiga itu, Guru Naina Matur menggunakan metode eksperimen yang mana agar mereka lakukan ini untuk mengedepankan aktivitas percobaan dalam setiap proses pembelajarannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan film ini. Kelebihannya ialah cerita ini tentu sangat menginspirasi dengan alur guru yang dapat dijadikan rujukan semua guru. Lalu yang kedua, Naina menjadi sosok guru yang sesuai kriteria, yang mana dia harus benar-benar membuktikan kemampuannya serta kerja kerasnya demi murid-murid. Yang ketiga, sebagai potret pendidikan yang membuktikan tidak ada suatu perbedaan. Lalu film ini juga sangat mengedukasi, yang mana menampilkan kerja keras siswa demi menunjukkan eksistensi dan penyetaraan status dari kelas favorit dan non-favorit. Selanjutnya, kekurangan film yang mana film ini menampilkan kehidupan sekolah yang tanggung, yang mana tanggung sini karena film ini menetapkan hanya 2 mata saja, yaitu MTK dan IPA, dan menjadi diskriminasi bahwa pelajaran yang lain itu tidak penting. Dan tidak dicuplikan film ini ada gambar sekolah yang menerima semua apel. Terus alurnya juga mudah ditebak. Lalu terakhir adalah pesan moral. Film ini memberikan pelajaran kehidupan dan pendidikan, dan semua kalangan berhak mendapat kepercayaan publik agar membuktikan kualitas manusia pada diri yang berbeda-beda. Cukup sekian review film HK dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.